Bayangin, umur 9 tahun, lu lagi duduk di halaman rumah, ngeliat bintang. Buat kebanyakan orang, bintang itu cuma titik cahaya. Tapi buat Carl Sagan kecil, itu pertanyaan tak berujung. Apa bintang itu? Kenapa mereka bersinar? Apakah ada dunia lain di luar sana? Carl lahir tahun 1934 di Brooklyn, New York. Anak dari keluarga sederhana, ayahnya buruh garmen, ibunya ibu rumah tangga biasa. Tapi orang tuanya punya satu hal berharga. Mereka dukung rasa penasaran anaknya. Saat kecil, Carl sering diajak ke pameran dunia di New York. Di situ dia pertama kali lihat teleskop raksasa dan planetarium. Dari situ obsesinya dimulai, kosmos. Masalahnya, sekolah nggak selalu bisa ngikutin otak anak kayak gini. Dia lebih suka baca ensiklopedia, buku sains, sampai majalah sci-fi ketimbang pelajaran biasa. Di usia remaja, dia jatuh cinta ke satu pertanyaan yang bakal ngikutin dia seumur hidup. Apakah kita sendirian di alam semesta? Dan dari pertanyaan itu, dia mulai menapaki jalan panjang jadi ilmuwan. Dia kuliah di University of Chicago, ngulik astronomi, fisika, biologi. Semuanya dia lahap, sampai akhirnya dia jadi bagian dari NASA. Tapi cerita Sagan bukan cuma soal jadi ilmuwan. Dia bawa sains keluar dari laboratorium ke hati jutaan orang. Lanjut part 2 di mana Sagan jadi suara paling ikonik tentang kosmos dan bikin dunia jatuh cinta lagi pada bintang. Carl Sagan tahun 1970-an. Orang lagi sibuk sama perang dingin, nuklir, politik. Sains dianggap urusan akademisi. Nggak ada hubungannya sama orang biasa. Lalu datang Carl Sagan. Dia ngomong soal alam semesta kayak lagi cerita ke temen. Dia punya satu misi. Bikin orang awam jatuh cinta sama kosmos. Kita semua terbuat dari debu bintang. Kalimat itu bukan cuma puitis. Itu fakta ilmiah. Atom karbon, oksigen, dan nitrogen dalam tubuh kita dulunya lahir dari bintang yang meledak miliaran tahun lalu. Jadi secara harfiah, kita adalah anak dari bintang. Sagan bikin serial TV legendaris Cosmos 1980. 13 episode, ditonton lebih dari 500 juta orang di 60 negara. Bayangin, acara sains yang jadi fenomena pop culture. Dia ngajak orang jalan-jalan ke tepi galaksi, masuk ke inti atom, sampai membayangkan masa depan manusia di luar bumi. Bahasanya sederhana, tapi filosofis. Bukan angka-angka kering, tapi cerita tentang kita sebagai spesies. Sagan juga bagian penting dari proyek Voyager. Saat pesawat luar angkasa itu dikirim ke ujung tata surya, Sagan yang usul, kasih mereka pesan. Hasilnya, golden record piringan emas berisi salam, musik, suara, dan gambar kehidupan di bumi. Sebuah botol yang dilempar ke lautan kosmos. Tapi yang paling legendaris, justru datang dari satu foto kecil yang hampir tak terlihat, pale blue dot. Carl Sagan tahun 1990, pesawat Voyager sudah berada 4 miliar kilometer dari bumi. Carl Sagan mengusulkan sesuatu yang aneh.